Jadi pagi hari ini saya akan berbicara satu topik yang menjadi kesukaan bagi kita semua. Saya akan berbicara satu topik yang Tuhan taruhkan sejak bulan Oktober, dan saya sudah pelajari dengan baik bersama dengan Tuhan, dan saya sudah renungkan ini siang dan malam. Satu topik yang menjadi kesukaan bagi kita semua. Katakan amin. Nah, belum tahu topiknya baru bilang amin. Berarti imannya sangat tinggi. Saya akan berbicara tithing under the grace. Bagaimana pagi ini saya akan berbicara persepuluhan di dalam konsep kasih karunia. Senyum dong. Senyumlah. Sekali lagi saya akan berbicara persepuluhan dalam konsep kasih karunia. Orang keras, saya akan berbicara persepuluhan dalam konsep kasih karunia. Tenang, perpuluhan itu bukan sesuatu yang horrible thing, bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Di dalam konsep kasih karunia, persepuluhan itu bukan lagi berbicara tentang kutukan atau apa. Jadi kalau semalam kita berbicara itu berdiskusi mutlak apa tidak. Waktu pulang saya renungkan itu jam 1 pagi, Tuhan bilang begini, persepuluhan itu bukan bicara mutlak atau tidak. Persepuluhan itu bukan berbicara bagaimana cara kita berhitung dan memberikan itu kepada Tuhan melalui gerejanya. Tidak. Tetapi persepuluhan itu dalam konsep kasih karunia berbicara tentang pewahyuan bagi kita semua. Amin. Di dalam persepuluhan, dalam konsep kasih karunia tidak ada lagi kutukan atau apapun. Wah, kalau kita tidak bayar atau kita tidak maaf, tidak memberi, terus itu ada kutuk, tidak ada itu. Persepuluhan itu di dalam konsep kasih karunia itu hanyalah satu zona latihan kita. Sama-sama katakan latihan. Di zona di mana kita memuliakan Tuhan. Zona latihan kita memuliakan Tuhan. Nah, di dalam konsep persepuluhan, dalam konsep kasih karunia itu adalah konsep kita sebagai anak dan dia sebagai bapak. Sehingga waktu kita mungkin belum bisa melakukan memberi persepuluhan itu, tidak ada hal-hal di situ hukuman atau apapun. Buat saya adalah hal yang sangat sulit untuk menjelaskan. Pada saya bilang bahwa Yesus itu Allah yang penuh kasih, Yesus itu Allah yang penuh dengan anugerah, Yesus itu Allah yang penuh cinta. Lalu kalau kita melakukan salah sedikit pun, and then dia lalu hukum kita. Dia bukan Tuhan seperti itu. Katakan, dia bukan Bapa seperti itu. Dia bukan Bapa seperti itu. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 9 dan 10, bisa tolong dibuka? Dikatakan begini. Selanjutnya dari ayat kita
kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dari mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama ini seakan-akan satu, di bahasa Indonesia dulu, tahu ayat 10-nya tadi dikatakan begini. Ayat 10 bahasa Indonesia-nya tahu? Sebelum bahasa Inggrisnya. Tetapi Dia menghajar kita. Kata-kata ini membuat kita berpikir suatu hal yang wow, menghajar, suatu tindakan yang, kalau karena dia bapak kita anak KDRT pada anak, kira-kira begitu. Tidak. Dalam terjemahan bahasa Inggris, coba bahasa Inggrisnya 10. But God discipline us for our good. Tuhan mendidik kita, mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita. Bukan menghajar, tapi Dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Katakan sama-sama, mendidik kita untuk kebaikan kita. Nah, makanya hari ini kalau kita berbicara tentang konsep persepuluhan di dalam diri kita, tidak berbicara tentang kalau kita tidak memberi perpuluhan itu, maka akan turun hukuman. Tidak. Tetapi Dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Dalam terjemahan ada for our profit, for our benefit, untuk keuntungan kita. Tuhan mendidik kita melalui hal-hal seperti itu untuk keuntungan kita. Bilang untuk keuntungan saya. Bukan menghajar dalam arti ambil kayu terus diproti, itu akan terjadi KDRT. Akan banyak laporan kesudah tiap hari terjadi KDRT kalau seperti itu. KDRT pada anak. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan memulai tentang berbicara tentang konsep perpuluhan itu, tapi hilangkan di dalam pikiran kita bahwasanya ini bukan berbicara ada hukuman. Dan ini juga bukan berbicara transaksional. Dalam pengertian yang lama ini transaksional, waktu kita memberi maka Tuhan akan membukakan tingkat-tingkatnya. No. Yesus sudah menjadi penghulu dan surga selalu terbuka bagi kita. Katakan amin. Amin. Sehingga tidak hilangkan dalam pikiran kita, hilangkan dalam perasaan kita waktu saya menjelaskan hal ini, bahwa ini ada hukuman atau ini menjadi sesuatu yang transaksional. Tidak ada itu. Tetapi ini berbicara tentang pewahyuan. Dia mendidik kita supaya pada we may share in His holiness, supaya kita menjadi bagian daripada kekudusan itu. Amin. Oke, kita mulai. Siap nggak nih? Masih satu orang siap nggak? Jual siap, lambaikan tangan dulu. Haleluya. Oke, kita buka 1 Tawarin 29 dan 12. Kita baca bahasa Indonesia-nya aja. Jangan sampai bahasa Ibrani karena cuma Pak Nandu yang ngerti. 1 Tawarin 29 ayat 12. Oke, kita baca-baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Katakan amin. Saya mau kita mengerti satu hal, bahwasanya kekayaan dan kemuliaan Tuhan bukan sesuatu hal yang tabu dibicarakan di dalam gereja. Itu dulu. Karena kekayaan dan kemuliaan itu adalah anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. Sesuatu yang memang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Konsep kita berpikir bahwa kita harus akan menjadi kaya dan penuh dengan kemuliaan, itu sudah benar. Itu dulu. Kita baca ayat yang lain. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata begini. The root of everything is the love of money. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Itu harus dimengerti dulu. Waktu dikatakan anugerah dari Tuhan, kekayaan dan kemuliaan itu anugerah dari Tuhan, maka kita harus mengerti juga
bahwa kita waktu cinta uang, maka akar segala kejahatan adalah love of money. Waktu saya renungkan itu kan begini, seseorang yang bisa bebas daripada cinta uang, maka dia lepas daripada akar segala kejahatan. Seseorang yang put his money kepada Tuhan, dia punya uang, dia punya harta kepada Tuhan, dia tidak akan pernah bisa berbuat jahat. Bahasa kerennya gitu. Kenapa? Seringkali dalam konsep kita berpikir, kita selalu berpikir sebagai anak Tuhan bahwa anugerah, kekayaan dan kemuliaan itu anugerah Tuhan. Amin. Betul. Tapi kemudian kita tidak terbebas di dalam hal keuangan. Kita mulai keep keuangan itu. Pada saat kita dapat berkat, the first thing yang kita pikirkan bukannya bagaimana memberi untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang first thing kita lakukan adalah how to save the money. Bagaimana save money-nya dulu. Kita harus berhikmat, yes. Tapi hikmat itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Waktu dibilang akar segala kejahatan cinta uang, bagaimana supaya kita tidak menjadi cinta uang? Saya kasih tahu, kalau Pak Jo dulu pernah bilang, uang itu nggak pernah jadi masalah, betul? Yang jadi masalah apa? Mencarinya. Betul. Nyarinya yang masalah. Uang itu nggak pernah jadi masalah. Tetapi waktu kita cinta uang, maka kita akan mati-matian mencari uang itu, dan konsep bahwa kekayaan dan kemuliaan itu adalah anugerah Tuhan hilang daripada pikiran kita. Firman Tuhan yang berkata, Dia memberkati yang dikasihnya pada saya waktu, katakan tidur. Waktu tidur. Firman Tuhan berkata, Dia memberkati yang dicintanya pada waktu tidur. Bukan berarti semua kita harus tidur. Tidak. Dalam bahasa aslinya rest, beristirahat, kita tenang. Nah, saya mau kita pagi ini berpikir begini. Waktu kita berpikir bahwa kekayaan dan kemuliaan itu sepakat bahwa itu adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak akan jatuh kepada love of the money. Waktu kita tidak jatuh pada love of the money, maka akar, the root of evil, akar segala kejahatan itu tercabut dari kedagingan kita. Tercabut dari kedagingan. Roh kita sudah selamat, amin. Jiwa kita sudah selamat, tapi kita masih hidup di dunia ini, ada namanya kedagingan. Dicabut dari kedagingan. Dan kita lagi tidak, akhirnya apa? Kita tenggelam di dalam mencari uang, fokus mencari uang, tapi kita lupa fokusnya bahwa kekayaan dan kemuliaan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyi dulu lah supaya nggak dengar. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Lukas 16 ayat 9 begini, bilang berkata begini. Lukas 16 ayat 9 bisa dibuka supaya bisa dibaca bersama-sama. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya merenungkan ayat ini lama dari dulu. Terakhir-terakhirnya dapat bahagia begitu. Mamon yang tidak jujur itu berbicara tentang uang yang berbeda. All money is unrighteous. Semua uang itu adalah sesuatu yang tidak berasal dari hal yang tidak benar. Sistem keuangan di dunia ini. Mamon yang tidak jujur ini berbicara tentang uang. Katakan hepeng. Jangan sampai dilanjut hepeng nama ngatur negarawan, bukan ya. Hepeng. Amin. Bagaimana Tuhan bilang
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur itu, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah tadi. Pengertiannya begini, bagaimana kita mempergunakan uang tersebut yang merupakan anugerah tadi untuk diberikan untuk kemuliaan Tuhan, sampai suatu hari kita menganggap uang itu sudah tidak ada artinya. Kita akan sampai pada level waktu kita ada uang, kemudian Tuhan bilang berikan untuk ini, maka kita berikan tanpa berpikir panjang, supaya waktu kita mengatakan I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan, itu bukan karena Dia memberkati kita, tapi melewati batasan, melewati batasan tentang berkat yang diberikan. Sehingga waktu kita aku mengasihimu Tuhan, itu lahir dari pure from your heart, murni dari dalam hati kita, supaya kita masuk ke dalam hati dan berkata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Itu bukan karena berkatnya saja, bukan karena uang yang diberikan Tuhan, tetapi di atas itu, waktu kita berikan itu, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, kita akan sampai pada batasan uang sudah tidak ada artinya. Saya bersaksi, walaupun bersaksi ini bukan untuk kebanggaannya, tapi buat saya, kalau Tuhan suruh kasihkan, saya kasihkan. Saya tak peduli saya ada uang apa enggak. Buat saya penting adalah apa yang Tuhan, pewahyuan itu turun. Waktu kita menikmati Tuhan, pewahyuan itu turun bagi kita. Saya ngasih tahu, uang itu bukan lagi sesuatu yang asik. Uang itu bukan sesuatu yang menjadi big problem in your life. Bukan. Uang itu jadi sesuatu yang sepele lah, kecil. Nanti saya akan ajarkan bagaimana menghadirkan berkat rohani secara supranatural di dalam hidup baik di dalam hidup kita. Uang itu jadi sesuatu yang simple thing. Amin. Saya mau kita hari ini menganggap uang di rekeningmu itu adalah hal yang kecil. Katakan hal yang kecil. Walaupun miliaran yang dari rekening Pak Supri kecil aja, ya Pak ya. Anggap itu sesuatu yang kecil, kecil kali Bu. Nah, kalau orang bilang gitu. Kalau di kampungnya Bu Deborah bilang kecil kali pun itu, ya. Oke? Kita buka di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 8. Ini kita akan masuk dalam konsep persepuluhan menurut perjanjian baru. Tadi saya lupa ngomong begini, kenapa saya tiba-tiba diberikan Tuhan, jadi Tuhan spoke to my heart itu berbicara tentang hal ini. Di bulan Oktober saya mengikuti satu kebaktian, kemudian pendeta ini datang dari Surabaya. Dia mengadakan satu pos PI di tempat kuburan Cina di Surabaya, dekat kuburan Cina. And then dia melakukan ibadah, selesai ibadah kadang dia lihat, ini yang datang orang-orang di bawah garis kemiskinan, kalau dia bilang gini, nggak usahlah dibuat kolektenya. Selesai ibadah ada seorang ibu-ibu tua datang pada dia dan tanya pada pendeta, Pak Pendeta, kenapa tadi tidak ada kolekte? Ini kolekte saya. Dia memberikan uang 2.000 perak dalam keadaan lusuh, dilipat-lipat lusuh. Kemudian karena pendeta ini mengunjungi ibu ini, dia pikir ibu ini punya rumah, minimal punya rumah untuk tempat tinggal. Rumah ibu ini sebatang kara. Tempat tinggalnya adalah kuburan Cina itu, dia kasih terpal-terpal bekas dan meja makannya ada di atas kuburan itu. Tapi dia memberi itu kemuliaan Tuhan. Waktu pesan ini datang pada saya, kesaksian itu masuk pada saya, kemudian saya berkata, Tuhan bilang kamu sampaikan pada jemaat ini KKI. Saya gumuli ini selama 3 bulan supaya
konsep itu benar-benar sesuatu, bukan menjadi sesuatu yang horrible, tetapi menjadi sesuatu yang under the grace, di bawah kasih karunia. Suatu saya menyampaikan ini bukan lagi berbicara tentang sekali lagi mutlak atau tidak mutlaknya kita memberi perpuluhan, atau berbicara tentang bagaimana menghidup perpuluhan itu, tidak. Tapi berbicara tentang pewahyuan di dalam diri kita. Waktu hal ini disampaikan, itu akan membentuk pewahyuan dalam diri kita, dan kita akan mulai memberi itu Tuhan, dan kita akan sampai pada level melihat uang itu tidak ada artinya. Yang ada adalah Yesus yang ajaib. Tadi saya bilang kita ada di tempat ini karena kita percaya Dia Allah yang hebat. Kita ada di tempat ini karena kita tahu di dalam nurani kita we need Him. Kita perlu Dia. Kita tahu di dalam kekuatan Yesus ada sesuatu yang hebat dan besar. Maka kita ada di tempat ini. Kita tidak datang dalam rutinitas, tidak. Kita tidak datang karena kita tahu we love Him. Kita perlu Dia. Kita akan sampai pada satu level uang juga menjadi penghalang bagi kita untuk berkata I love you Lord, I need you Lord. Amin. Sekali lagi saya bilang, fakta-fakta lahiriah tidak akan bisa mengubah apa yang menjadi kepercayaan kita pada Kristus. Amin. Kita baca Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Next. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera. Next. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Camkan itu tadi ya, yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menghukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Lanjut. Dan di sini, katakan di sini, manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Lihat korelasinya. Di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana di surga tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Pada setiap kita memberikan persepuluhan di gereja, maka terjadi kesaksian di surga bahwa ia hidup. Dulu saya punya konsep bahwa persepuluhan itu gak harus di gereja aja, kita bisa bagi dimanapun. Tidak. Kemarin kami berdiskusi. Ada teman yang ngomong, ya saya mungkin berikan pada orang. No, saya cuma waktu saya tanya ini penjawab gimana jawabnya? Simple question and then simple answer. Saya cuma jawab, kenapa kalau untuk yang lain, kenapa nggak ambil dari 90%-nya lagi? Kenapa harus dari 10% itu dialihkan? Sampai hari ini saya taat membayar 10% di gereja ini. Kenapa? Pertanyaan, karena saya bertumbuh di sini. Saya bisa keluar untuk bisa berdiri karena ada di tempat ini. Saya ada di tempat ini bukan karena tempat ini sempurna, tapi saya punya tanggung jawab untuk menyempurnakan tempat ini. Katakan amin. Kita semua di tempat ini kita menerima berkat bertahun-tahun di tempat ini. Sekali lagi, persepuluhan jangan menjadi sesuatu yang horrible thing.
Ya, ingat, bukan sesuatu yang menakutkan. Senyumlah dulu. Jadi kayak senyum dulu coba. Senyum dulu, karena itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dan saya sudah bilang, bukan ada hukuman di situ. Itu hanya adalah zona latihan kita. Sama-sama kata zona latihan. Kita hanya zona latihan. Kalau hari ini kita belum bisa, yes, kita tinggal minta next month saya mau Tuhan. Hanya simple aja. Jangan sesuatu yang sudah Tuhan Yesus lakukan menjadi simpel dibuat ruwet di dalam gereja. Nggak ada itu. Bukan sesuatu yang menakutkan kok. Coba colek dulu kiri kanannya. Udahlah, gak usah takut lah. Gak usah takut. Karena sekali lagi sama-sama katakan kekayaan dan kemuliaan. Coba sama-sama katakan kekayaan dan kemuliaan adalah anugerah Tuhan. It's not your money. Bukan uang kita kok. Amin. Ini saya udah mulai ditatap dengan mata-mata yang tajam. Saya senang ada anak-anak kita yang nanti akan bertumbuh memasuki dunia kerja, mereka mengerti. Ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu tentang hitung-hitungan pakai kalkulator 10%, and then setelah 10%, 90%-nya gua hajar untuk yang lain. Enggak. Nanti itu ada kan. Ya. Dikatakan, coba buka 2 Korintus 8 ayat 13. Nah, supaya kita mengerti itu. 2 Korintus 8 ayat 13. Jadi memberi perpuluhan ini, bukan perpuluhan, persepuluhan itu adalah tindakan memuliakan Tuhan. Katakan, tindakan memuliakan Tuhan. Bukan gereja yang butuh, enggak. Tapi Tuhan memberkati lagi gerejanya melalui persepuluhan supaya gereja berkembang. Katakan amin. Bukan sesuatu yang menakutkan, udahlah. Senyumlah terus. Sepanjang khotbah ini tersenyumlah. Amin. Tertawalah, bersukacitalah. Sehingga kita menjadi orang yang waktu kita penyertaanmu Tuhan, tapi dompetku jangan. Nggak lagi seperti itu. Amin. Tapi kita penyertaanmu Tuhan, sekaligus semuanya Tuhan. Amin. Nanti udah persembahan belum tadi? Oh sudah ya. 2 kali lah tadi. Nah ini just joke ya, dengan dianggap ini sesuatu yang serius. Kita baca 2 Korintus 18 dengan suara yang keras ya. 2, 3. Ayat 13. Supaya ada apa? Supaya ada apa? Supaya kau gak jatuh. Seimbang dalam hidup ini, gak jatuh. Di beban kalau itu dibilang, ayo kita memberi persepuluhan. Yes, menjadi beban, of course. Siapa yang gak perlu duit? Tapi ingat, kekayaan dan kemuliaan itu adalah anugerah Tuhan. Hati ini beban, bos. Of course, bebanlah. Ngasih, memberi. Tapi ingat, supaya ada keseimbangan. Keseimbangan. Sedikit kesaksian walaupun itu tidak begitu ini. Waktu dalam kegelapan, saya waktu masih pakai narkoba segala macam, saya mencoba terus membayar persepuluhan karena saya mengerti konsep the road of evil is the love of the money. Puji Tuhan, 4 kali saya mau overdosis, 4 kali saya panggil nama Yesus. Dan saya percaya hari ini pun ada, karena the root of evil itu dicabut dalam diri kita. Amin. Kita harus berani, terbebani. Yes. Ada fakta-fakta, wah nanti kalau uang ini pergunakan dengan baik apa tidak, it's not our business. Amin. Tuhan akan berikan
Ya, Tuhan berikan. Bagaimana di dalam diri kita harus ingat, beban itu diberikan bagi kita supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 9 ayat 10. Coba 2 Korintus 9 ayat 10 kalau nggak salah. Ya, sama-sama baca, ayo. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan yang dilipat gandakan apa? Roti atau benih? Yang dilipat gandakan roti apa benih? Setiap Tuhan memberikan lebih dalam diri kita, lebih dalam hal keuangan kita, itu untuk ditabur. Supaya apa? Itu akan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam diri kita. Waktu kita pergunakan keuangan kita untuk memuliakan Tuhan, maka itu akan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam diri kita. Amin. Tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Saya enggak maksa dompet saudara untuk memberi, enggak, itu pewahyuan masing-masing. Yang saya paksa Pak Mentari harus dibawa saya makan siang, itu aja. Kemarin kami sudah ditraktir Pak Supri, hari ini Pak Mentari. Amin. Oke. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Enggak apa-apa ya bagi buka ayat ya, karena memang menerangkan tentang proses persepuluhan ini tidak bisa dengan retorika saja, tetapi harus didasari based on God's word. Gak bisa hanya retorika berbicara itu, gak bisa. Kita bukan di depan ini kita bukan motivator, bukan. Seorang preacher itu bukan motivator, tapi dia memberitakan kebenaran firman Tuhan itu supaya ada pewahyuan turun dalam diri kita. Itu aja. Bukan sesuatu motivator, bukan. 1 Korintus 2. Jadi mohon maaf, sebentar lagi lah, saya akan usahakan cepat. Saya akan usahakan cepat ya. 1 Korintus 12 ayat 16. 12 sampai 16, oke. Kita baca sama-sama. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Belum selesai, bos. Bentar bos, belum selesai. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Next. Dan karena menafsirkan hal rohani kepada mereka mempunyai roh. Nah ini yang saya lakukan sekarang, menafsirkan hal-hal rohani kepada kita yang penuh dengan Roh Kudus. Kami berkata-kata tentang karunia dan berkata yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Lanjut 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Orang luar kalau saya bilang persepuluhan, dia bilang gila kau Wijaya. Pasti bilang gila kau Wijaya. Kenapa? Mereka tidak punya Roh Allah. Tapi kita punya Roh Allah, dan kita mengerti perkara-perkara rohani. Amin. Dan ia tidak dapat hal itu. Lanjut Pak, supaya 15 cepat. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengerti pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati? Tetapi kami, katakan saya memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus itu adalah berbicara tentang logika ilahi. Ya, logika itu the sense of right thinking. Ya, itu ilmu untuk berpikir secara tepat, secara rohani. Kita berpikir, kita ini diberikan Tuhan pikiran, perasaan. Itu dari Tuhan. Betul. Hari-hari kita adalah bagaimana mengarahkan pikiran dan perasaan kita supaya bisa selaras dengan pikiran Kristus ini. Fakta-fakta lahiriah itu bukan lagi menjadi pertimbangan buat kita. Fakta-fakta lahiriah, fakta-fakta yang ada, itu bukan lagi menjadi pertimbangan bagi kita. Katakan amin. Tapi kita menyelaraskan dengan pikiran Kristus. Waktu kita melihat itu, maka sama dengan saya berkata begini, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sudah tersedia bagi kita di alam roh. Kita tinggal bagaimana secara supranatural kita diberikan password in the name of Jesus untuk menghadirkan dia di dalam dunia nyata.
Saya mau memberi perpuluhan bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatnya datang. Bukan lagi dari sekali lagi kekayaan dan kemuliaan itu anugerah Tuhan, bukan karena hasil kerja keras, enggak. Amin. Amin. Yang paling penting di sini waktu menyampaikan tentang konsepnya adalah pewahyuan yang muncul dalam diri kita. Waktu kita mau, maka kita hadirkan. Kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hadirkan berkat itu menjadi sesuatu yang supernatural. Hal yang hebat, bukan hal yang humble, tapi hal yang asik. Asik bersama Mr. Asir. Ada podcastnya nanti, asik bersama Tuhan. Yang mana Mas ya? Mau bikin podcast asik bersama Tuhan, bersama Mr. Asir podcastnya, ya. Simpelnya begini, bagaimana kita supaya bisa benar-benar menghadirkan itu di dalam kenyataan dalam hidup ini. Pikiran Kristus ini berbicara pray and forgive. Sama-sama katakan pray and forgive. Hari-hari ini kita harus mengampuni segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Sesuatu yang fakta-fakta lahiriah yang memang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kita ampuni semuanya. Kita doakan. Kalau kita tidak bisa mengampuni apa yang terjadi sekeliling kita kalau kita tidak stop untuk mendoakan. Pray and forgive. Amin. Pray and forgive. Di dalam keluarga, Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Matius 18 ayat 19 berkata begini, 2-3 orang sepakat di dalam namaku maka bahagia. 2-3 orang ini bukan berbicara kumpulan di dalam gereja, tapi hari-hari ini Tuhan akan pulihkan keluarga. Keluarga mulai ayo sepakat kita minta, kita hadirkan berkat jasmani di dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat dalam keluarga, hadirkan. Amin. Di dalam keluarga, ayo di dalam nama Tuhan Yesus berkat melimpah selalu hadir di keluarga ini. Tambahkan supaya kami bisa memberi persepuluhan, bahkan lebih daripada 10 bulan itu. Buat kami sampai melihat Tuhan, uang itu tidak ada artinya. Amin. Ada yang mau lakukan itu? Kita hadirkan. Amin. Apa yang katakan kita? Jangan pandang saya dengan tatapan yang penuh. Amin. Ini udah 10:28, ini yang harus berhenti. Kita minta Roh Kudus supaya memberikan pewahyuan bagi kita. Pulang dari sini keluarga, ayo sepakat. Matius 18:19 ini bukan berbicara tentang gereja dulu, itu berbicara tentang gereja di rumah sepakat. Sampai hari ini kami sepakat Tuhan jadikan kami di Leonan supaya kami bisa memberkati pelayanan sampai ke bangsa-bangsa. Saya ingat itu. Hari ini masih M gak apa-apa, besok-besok akan jadi T. Karena kekayaan dan kemuliaan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu, tidak. Amin. Kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku.
Anda boleh gandengan. Mari sepakat. Tuhan, kami mau memberi persepuluhan untuk memuliakan nama-Mu, dan kami sepakat menghadirkan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh cari suami istri, silakan cari. Bukan berarti Anda sudah memberi atau tidak memberi. Hari ini kita buat satu kesepakatan bersama dengan Tuhan. Amin. Mau lambaikan tangan. Ayo berdoa masing-masing, berdoa masing-masing. Pemain musik boleh berdoa sambil bermain. Singer WR silakan. Sepakat. Sepakat menghadirkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat kami akan menjadi keluarga pioner dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat. Minta pada Tuhan berkat itu supaya kami bisa memberi persepuluhan untuk memuliakan nama-Mu, supaya ada keseimbangan dalam diri kita. Amin. Ayo berdoa, 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 masing-masing berdoa. Secara diam, ayo berdoa. Jangan ada pikiran bahwa itu sesuatu yang menakutkan. Jangan ada pikiran bahwa itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Tetapi biarlah Tuhan hadir dengan wahyu bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami hadirkan berkat berlimpah-limpah di dalam setiap keluarga di tempat ini. Kami sepakat, kami hadirkan kekayaan berlimpah-limpah bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang memeteraikan dengan darah-Mu yang ajaib. Setelah kami di tempat ini Tuhan, biarlah pewahyuan ini terus berbuah menjadi kebenaran dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ajarku